Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Belisa Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan profil negara Arab Saudi serta Jepang serta sistem pendidikannya di Arab Saudi. Baik, Arab Saudi merupakan negara yang terletak di kawasan Asia Barat dan menempati sebagian besar wilayah semenanjung Arab. Negara ini memiliki jumlah penduduk sekitar 38 juta jiwa. Sebagian besar yang menjadi tempat berdirinya kota suci Makkah dan Madinah. Kehidupan masyarakat Arab Saudi sangat dipengaruhi oleh ajaran Islam. Nilai-nilai agama menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, maupun pendidikan. Sementara itu, Jepang merupakan negara kepulauan yang terletak di Asia Timur. Jepang memiliki jumlah penduduk sekitar 124 juta jiwa. Negara ini dikenal sebagai salah satu negara maju dengan tingkat perkembangan teknologi yang sangat tinggi, budaya disiplin, kerja keras, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap orang lain menjadi ciri khas masyarakat Jepang. Dari sisi pendidikan, Arab Saudi menekankan pengembangan ilmu pengetahuan yang dipadukan dengan pendidikan agama Islam, sedangkan Jepang lebih menekankan pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas melalui pendidikan akademik, teknologi, dan pembentukan karakter. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem pendidikan Arab Saudi. Struktur pendidikan di Arab Saudi terdiri atas pendidikan anak usia dini, sekolah dasar selama 6 tahun, sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 3 tahun, dan perguruan tinggi. Kurikulum pendidikan di Arab Saudi disusun secara nasional oleh pemerintah. Salah satu ciri khasnya adalah dengan adanya integrasi antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran agama Islam, di mana mata pelajaran seperti Al-Quran, hadis, fikih, akidah, dan sejarah Islam diajarkan secara berkelanjutan melalui tingkat dasar hingga tingkat menengah. Pendidikan agama memiliki posisi yang sangat penting dalam sistem pendidikan Arab Saudi. Tujuannya bukan hanya memberikan pengetahuan keagamaan, tapi juga membentuk karakter dan moral peserta didik agar sesuai dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pemerintah Arab Saudi memberikan perhatian yang besar terhadap sektor pendidikan. Pendidikan bagi warga negara disediakan secara gratis, mulai dari tingkat dasar hingga tingkat perguruan tinggi, di mana pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk pembangunan sekolah, universitas, serta pengembangan teknologi di dunia pendidikan. Dalam beberapa tahun terakhir, Arab Saudi terus melakukan modernisasi pendidikan melalui program transformasi nasional. Pemerintah berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dengan memperluas penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran dan memperkuat kompetensi peserta didik agar mampu bersaing di tingkat global. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai sistem pendidikan di Jepang. Perkenalkan, saya Naila Yunus Salsabila. Pada bagian ini saya akan menjelaskan sistem pendidikan di Jepang serta perbandingannya dengan sistem pendidikan di Arab Saudi. Sistem pendidikan di Jepang terdiri atas sekolah taman kanak-kanak, sekolah dasar selama 6 tahun, kemudian sekolah menengah pertama selama 3 tahun, sekolah menengah atas selama 3 tahun, serta perguruan tinggi. Pendidikan dasar dan menengah di Jepang terkenal memiliki kualitas yang sangat baik. Kurikulum nasional dirancang untuk mengembangkan kemampuan akademik siswa serta kemampuan karakter yang kuat. Selain mempelajari mata pelajaran seperti matematika, bahasa, sains, ilmu sosial, siswa Jepang juga mendapatkan pendidikan moral yang dikenal dengan istilah Dotoku. Pendidikan moral ini bertujuan untuk membentuk karakter, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, serta kepedulian terhadap lingkungan sosial dan masyarakat. Salah satu keunggulan utama sistem pendidikan di Jepang adalah pendidikan vokasi. Jepang memiliki berbagai macam sekolah kejuruan serta institusi teknologi yang bekerja sama dengan dunia industri. Di sistem ini, siswa mendapatkan kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja yang membuat mereka lebih siap ketika memasuki dunia kerja setelah lulus. Selain itu, Jepang juga dikenal sebagai negara yang sangat maju dalam pemanfaatan teknologi pendidikan. Banyak sekolah yang telah menggunakan perangkat digital seperti komputer, internet, dan berbagai macam aplikasi pembelajaran untuk mendukung proses belajar mengajar. Tujuan teknologi ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran siswa serta membantu mempersiapkan siswa menghadapi tantangan dunia modern yang terus berkembang.
Jika dibandingkan, terdapat beberapa persamaan dan perbedaan antara sistem pendidikan Arab Saudi dengan sistem pendidikan di Jepang. Namun, terdapat perbedaan yang sangat jelas dalam kurikulum. Arab Saudi memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pendidikan Islam sebagai bagian dari kurikulum. Sedangkan pendidikan di Jepang lebih berfokus kepada pendidikan karakter, akademik, serta teknologi. Dalam aspek pendidikan agama, Arab Saudi menjadikan agama sebagai fondasi utama pendidikan, sedangkan Jepang tidak menjadikan agama sebagai fokus utama. Dalam penerapan teknologi pendidikan, Jepang adalah negara yang sangat maju dalam bidang teknologi. Sedangkan itu, Arab juga berkembang dalam teknologi, namun tidak sekuat Jepang. Dalam budaya di Jepang, siswa Jepang memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi. Siswa Jepang terbiasa menjaga kebersihan, menghargai waktu, serta kedisiplinan lainnya. Dunia vokasi, Jepang terkenal memiliki sistem yang sangat kuat karena keterkaitannya dan keterlibatannya dalam dunia ini. Karena itu, Arab Saudi telah mengembangkan pendidikan vokasi, namun perannya belum sebesar yang ada di Jepang. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya mengenai analisis dan kesimpulan. Halo, perkenalkan nama saya Tia Harmawati dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kritis faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan serta kesimpulannya. Nah, berdasarkan pembahasan sebelumnya, masing-masing negara memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan Arab Saudi terletak pada keberhasilannya mengintegrasikan pendidikan agama dan pendidikan umum. Sistem ini membantu membentuk generasi yang memiliki pengetahuan sekaligus karakter religius yang kuat. Selain itu, dukungan pemerintah terhadap pendidikan juga sangat besar. Namun, Arab Saudi masih menghadapi beberapa tantangan seperti kualitas pendidikan yang belum sepenuhnya merata di berbagai wilayah dan pengembangan pendidikan vokasi yang masih perlu diperkuat. Nah, di sisi lain, Jepang memiliki keunggulan dalam kualitas pendidikan, kedisiplinan siswa, pemanfaatan teknologi, dan sistem pendidikan vokasi. Lulusan Jepang umumnya memiliki kesiapan yang baik untuk memasuki dunia kerja maupun melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Meskipun demikian, sistem pendidikan Jepang juga memiliki kelemahan, yaitu tingginya tuntutan akademik seringkali menimbulkan tekanan bagi siswa. Selain itu, pendidikan agama tidak menjadi perhatian utama dalam sistem pendidikan formal. Perbedaan sistem pendidikan di kedua negara itu tidak terlepas dari faktor budaya, sosial, politik, dan agama. Nah, di Arab Saudi, budaya masyarakat yang sangat religius menyebabkan pendidikan agama menjadi bagian penting dalam kurikulum. Nilai-nilai Islam tidak hanya mengajarkan dalam mata pelajaran tertentu saja, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekolah. Sementara itu, Jepang dipengaruhi oleh budaya disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab. Pendidikan dirancang untuk menghasilkan sumber daya manusia yang mampu mendukung perkembangan ekonomi dan teknologi negara. Nah, di sisi politik, pemerintahan Arab Saudi memiliki peran yang sangat besar dalam mengelola pendidikan nasional, sedangkan pemerintahan Jepang lebih berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan untuk mendukung daya saing bangsa di tingkat global. Nah, sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Arab Saudi dan Jepang memiliki keunggulan yang berbeda. Arab Saudi unggul dalam integrasi pendidikan agama Islam dengan pendidikan umum serta pembentukan karakter religius pendidikan peserta pendidik. Nah, sedangkan Jepang unggul dalam kualitas akademik, kedisiplinan, pemanfaatan teknologi, dan pendidikan vokasi yang mendukung kesiapan kerja. Nah, Indonesia dapat mengambil pelajaran dari kedua negara tersebut, yaitu menguatkan pendidikan karakter dari nilai-nilai agama sebagaimana yang dilakukan oleh Arab Saudi, sekaligus meningkatkan kualitas teknologi dan pendidikan vokasi seperti yang diterapkan oleh Jepang. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.